Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat selalu ya. Sebelum kita masuk pada pelajaran berikutnya, ada baiknya kita mulai pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu akan absen teman-teman kalian ya. Dimulai dari teman kalian yang ada di kelas 2, Usman, Afifah, Hafiz, Al-Arif, Almira, Alia, Fatan, Riza, Hamizan, Hariza, Rumi, Luna, Maura, Tondra, Nadine, Nadia, Rasya, Nabil, Sasi, Syafa, Saima, Ataya, dan Zahia. Itu teman-teman kalian yang ada di kelas 2 Usman. Ibu akan mengabsen teman kalian yang ada di kelas 2 Ali. Ada Putih, ada Aira, ada Alia, ada Aska, ada Fatih, ada Kaizuran, ada Kamil Kois, ada Laluna, ada Lira, ada Kafka, ada Fadapi, ada Raihan, ada Nafisa, ada Raisa Asmi, ada Raisa Anindya, ada Reina, ada Sakina, Shaina, Teja, dan Zaidan. Itu teman-teman kalian ya. Ibu sebutkan teman-teman kalian, biar teman kalian semangat juga dalam belajar. Baik, berikutnya kita akan mempelajari subtema 2, bermain di rumah teman. Ibu bacakan ya. Bermain dapat dilakukan di mana saja. Salah satunya adalah di rumah teman. Ketika bermain di rumah teman, kita harus menjaga sopan santun. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan tuan rumah menjadi marah. Kita juga bisa melakukan sesuatu di dalam rumah. Apa yang dapat kita lakukan di dalam rumah? Kita bisa melakukan permainan apa yang sering kita lakukan di dalam rumah. Baik ya, kita lanjut pembelajaran kita. Itu tadi adalah sebagai pengantar subtema 2, bermain di rumah dengan teman. Selanjutnya pelajaran kita adalah pembelajaran pertama, yaitu bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang percakapan, ya, tentang berbagai macam percakapan. Salah satu contoh percakapan yang ada di buku kalian, yaitu di halaman 51 dan di halaman 52. Di situ ada percakapan antara Rasti dan Ana. Kalian bisa melakukan, boleh dengan adik kalian, kakak kalian, atau bisa dibantu dengan orang tua kalian. Lakukan percakapan ini dengan baik sesuai dengan lafal dan intonasinya. Lalu, setelah kalian baca, kalian kerjakan tugas menjawab pertanyaan sesuai dengan teks bacaan yang ada di halaman 52. Apa pertanyaannya? Coba kita lihat ya. 1. Di mana percakapan di atas berlangsung? 2. Siapa saja yang bercakap-cakap dalam teks tersebut? 3. Sejak kapan ayah Ana mengoleksi benda-benda antik? 4. Berapa bentuk yang disebutkan oleh Rasti? 5. Bagaimana bentuk lukisan yang disebutkan Rasti? Itu percakapan yang harus kalian jawab ya. Pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan percakapan yang kalian baca. Baik, selanjutnya. Berikutnya kita akan mempelajari tentang bentuk bangun datar yang kamu lihat. Di sini ada bangun datar yang warna pink ini adalah bangun datarnya apa? Piring bangun datarnya apa? Figura bangun datarnya apa? Meja dan sisi meja, tepi meja bangun datarnya apa? Serta sepeda atau ban sepeda, bangun datarnya apa, serta kaca ini juga bangun datarnya
Apa? Kalian sebutkan nama bangun datarnya di bawah. Apakah lingkaran, apakah persegi, apa persegi panjang, atau kerucut, yang mana ya? Kalian tulis di bawahnya. Berikutnya kalian juga akan belajar tentang sifat-sifat kebanyakan benda padat. Apa saja sifat-sifat kebanyakan benda padat? 1. Kuat dan kuku. 2. Bentuknya tetap. Ketiga, volumenya tetap. Baik. Apa saja bendanya? Bendanya dapat kita lihat di samping seperti ini. Benda-benda padat. Nah, ada ini gambar apa ini? Iya, benar. Yang ini apa, Nak? Baik, yang ini apa? Yang ini dan yang ini. Apa bentuknya ya? Kalian sebutkan nama bendanya, lalu kalian jelaskan sifat-sifat benda padat tersebut. Kalian bisa menjelaskan dilihat di buku kalian di halaman 44 bagaimana sifat benda padat selengkapnya. Ya, di sini juga sudah disebutkan. Sifatnya itu ada 3, kuat dan kuku, bentuknya tetap, volumenya tetap. Kalian juga bisa melihat di referensi di bukunya di halaman 44. Selanjutnya, kita akan belajar tentang SBDP. SBDP ini kita akan membahas tentang menirukan berbagai gerakan pohon. Menirukan berbagai gerakan pohon. Bagaimana caranya? Kalian berdiri semuanya. Ayo berdiri dengan semangat. Lalu luruskan tangannya ke depan. Lalu kalian putar ke kiri dan ke kanan. Ulangi satu kali lagi. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Ada lagi nih, kita akan mengikuti gerakan apa ya? Nah, masih mengikuti gerakan pohon. Tapi kita ganti gerakannya. Gerakannya maju ke depan, ke belakang. Yang ke depan, ke belakang adalah tangannya. Gerakkan tangannya ke depan. Ke belakang, depan, belakang. Depan, belakang. Diulang dari yang pertama, kiri, kanan, depan, belakang. Kiri, kanan, depan, belakang. Ore, pintar. Selanjutnya kita lihat ya. Perhatikan contoh gerakan dahan berayun berikut ini. Dahan, pohon itu kan ada bagian-bagiannya ya. Ada apa aja, Nak? Yang ke tanah itu apa? Akar, benar. Terus yang menopang pohon, batang, iya benar. Yang ada daun-daunnya, dahan, ya. Lalu ada ranting, lalu ada daun-daunnya. Bisa juga ada pohon yang berbuah, dan ada juga pohon yang tidak berbuah. Lanjutkan, kita ikuti gerakan dahan berayun. Bagaimana cara mengikuti dahan berayun? Angkat tangannya ke atas, agak ditekuk seperti huruf U, ya. Gerakkan ke kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Ya, pinter. Berikutnya, kita akan menirukan gerakan pohon berayun lagi, dahan berayun. Tadi kiri kanan, sekarang depan, belakang, depan, belakang. Gabungkan, kiri, kanan, depan, belakang, kiri, kanan, depan, belakang. Baik, berikutnya masih ada lagi nggak ya? Coba kita lihat di bawah. Oke, masih ada. Perhatikan contoh gerakan pohon besar. Ya, gabungkan dengan gerakan sebelumnya. Bagaimana menirukan gerakan pohon besar? Nah, kita akan menirukan gerakan pohon cemara. Luruskan tangannya ke atas, ya, digabungkan seperti contoh. Gerakkan ke kiri, kanan, kiri, kanan. Ya, seperti itu. Berikutnya kita juga akan melihat kayu keras. Jadi pohon itu ada yang tanamannya lembek atau tidak keras, ada juga pohonnya keras. Kalau pohonnya keras, gerakannya itu lurus.
Yang bergerak cuma daun-daunnya, ya. Lihat gerakannya, kayu keras. Angkat tangan. Baik anak-anak semuanya, tadi terputus ya. Kita belum sampai kepada contoh gerakan pohon besar. Ya, gerakan pohon besar. Bagaimana gerakan pohon besar? Coba kita lihat gambarnya ya. Nah, gerakan pohon besar ini kita menyontoh gerakan pohon cemara. Bagaimana caranya? Diangkat tangannya ke atas, membuat huruf A. Yuk, diangkat tangannya ke atas semuanya. Gerakan ke kiri, ke kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Hore! Selanjutnya, kita akan menyontohkan gerakan pohon berkayu keras. Bagaimana gerakan pohon berkayu keras? Ibaratkan badannya adalah pohonnya, kayunya keras. Yang bergerak hanya ranting dan daunnya. Jadi pohonnya lurus, tangannya ke atas. Tangannya ke atas ya. Gerakkan. Ulangi lagi. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Ya, bagus. Selanjutnya, kita akan menirukan gerakan pohon bambu. Siapa yang pernah melihat pohon bambu? Iya, siapa yang di rumahnya ada pohon bambu? Tentunya kalian bisa menirukan gerakan pohon bambu. Ya, bagaimana gerakan pohon bambu? Ayo, diangkat tangannya ke atas. Oke, liupkan sama badannya. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Nah, itu tadi gerakan menirukan pohon ya. Ada yang menirukan pohon cemara, pohon berkayu, dan pohon bambu. Tirukan gerakan di atas sambil berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hore! Lakukan gerakan dengan sungguh-sungguh. Setelah kalian dapat menirukan gerakan di atas dengan lancar, bekerja samalah dengan kelompokmu. Kalau di sekolah bisa kita lakukan dengan kelompok, dengan teman-teman kalian. Tapi kalau di rumah, lakukanlah dengan adik atau kakak, atau kepada kedua orang tua kalian. Berlatihlah untuk melakukan gerakan bersama kelompokmu dengan kompak. Tentunya jangan lupa melakukan pemanasan terlebih dahulu supaya badan kita tidak cedera. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang matematika. Dalam pembelajaran ini kita akan menceritakan tentang kegiatan Melanie yang pergi ke pasar. Ayo kita baca sama-sama. Melanie pergi ke pasar bersama ibunya. Hari itu dia membawa 2 buah tas belanja. Di dalam tas belanja itu masing-masing terdapat 5 buah kembang kol. Melanie bertanya kepada ibunya tentang jumlah semua kembang kol yang ada di tasnya. Setelah dihitung semua, ternyata jumlah kembang kol yang ada adalah tas pertama 5 buah kembang kol ditambah tas kedua 5 buah kembang kol sama dengan 10 buah kembang kol. Bentuk penjumlahan di atas dapat diubah menjadi bentuk perkalian. 5 jumlah buah kol di tiap tas dikali 2 jumlah tas yang dibawa Melanie sama dengan 10. Kalian juga bisa melihat contoh penjumlahan berulang atau perkalian itu sama dengan penjumlahan berulang. Contohnya adalah ada 3 kotak. Tiap kotak berisi 4 mobil-mobilan. Berapa jumlah mobil-mobilan yang ada? Kita lihat caranya. Mobilnya ada 4, berarti 4
ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Atau bentuk perkaliannya adalah kotaknya ada 3, berarti ditulis di sini 3 dikali 4. 4 itu jumlah mobilnya, sama dengan 12. Atau bisa dibalik, 4 dikali 3 juga sama dengan 12. Nah, selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas matematika di buku kalian halaman 58 sampai 59. Ya, silakan berlatih. Ya, selamat belajar dengan semangat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya Allah. Baik anak-anak semuanya, kita lanjut pembelajaran kita pada pembelajaran kedua ya. Untuk pembelajaran kedua, di sini kita akan mempelajari tentang teks bacaan. Teks bacaannya adalah membaca teks ulang tahun Melani. Kalian baca buku teks kalian ada di halaman 60 sampai halaman 61. Dibaca lancar dan nyaring. Ya, dibaca lancar dan nyaring. Sesuai dengan lafal dan intonasi. Ini dia bacaannya. Lalu kalian akan menentukan di dalam teks bacaan itu ada sebuah permainan. Kira-kira permainannya permainan apa ya? Kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian. Tapi karena ini belajar di rumah, kalian bisa berdiskusi dengan kakak kalian atau orang tua kalian. Nah, setelah kalian baca teks di halaman 60 sampai 61, kalian bisa mengerjakan tugas kalian. Ya, kalian bisa mengerjakan tugas kalian. Tugas itu ada di halaman 62, ya. Tugasnya ada di halaman 62. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang penjaskes, yaitu olahraga. Dalam pembelajaran olahraga ini, kita akan mengikuti gerakan-gerakan sesuai contoh. Ya. Apa saja gerakannya? Coba kita lihat gerakannya ya. Kita lihat pada gambar. Nah, gambar pertama kita lakukan secara berulang, yaitu 8 kali. Angkat tangannya. Tangannya diangkat sejajar dada, yang satu lurus, kepalanya ditolehkan ke kanan dan ke kiri. Dilakukan berulang-ulang selama 8 kali. Ya. Gantian tangannya, tangan kanan, tangan kiri, toleh kanan, toleh kiri, seperti pada gambar berikutnya. Untuk selanjutnya, kalian bisa lihat gerakan kaki. Ya.
Gerakan kaki juga bisa kalian lakukan secara berulang sebanyak 8 kali. Caranya seperti apa? Caranya tangannya diangkat ke atas, gerakkan kaki ke belakang selama dalam hitungan 8 kali. Ya. Berikutnya gantian. Gantian. Kalau tadi kaki kiri yang ke belakang, sekarang kaki kanan yang ke belakang. Juga diulangi sebanyak 8 kali. Untuk selanjutnya gerakan kepala. Gerakan kepala dimiringkan, badannya dimiringkan ke kanan sebanyak 8 kali, lalu dimiringkan ke kiri sebanyak 8 kali. Ya. Ikuti gerak-gerakan di bawah ini dengan berulang sebanyak 8 kali. Dimulai dulu dengan gerakan tangan, gerakan kaki, dan gerakan kepala. Lakukan dengan tertib ya. Tentunya sebelum melakukan, jangan lupa lakukan pemanasan terlebih dahulu. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang PPKN. Dalam pembelajaran PPKN ini, kalian akan belajar tentang hal-hal yang dapat dilakukan ketika kita bertamu ke rumah teman. Boleh diceritakan kepada teman kalian dan boleh diceritakan kepada orang tua kalian. Bagaimana tata tertib yang harus kita ikuti ketika kita bertamu di rumah teman. Kita lihat gambarnya ya. Nah, tata tertib yang pertama tentunya kita mengucapkan Assalamualaikum. Ya. Kita ucapkan salam sebelum masuk ke rumah orang lain. Ya, ucapkan Assalamualaikum. Nah, selanjutnya kita duduk dengan sopan. Ya. Kita duduk dengan sopan, kita tunggu tuan rumahnya apakah sudah ada apa belum. Yang ketiga, kita makan dan minum setelah dipersilakan. Ya. Kita sudah duduk, ucapkan salam, duduk dengan sopan. Jika dikasih minuman atau makanan, dipersilakan dulu sama tuan rumahnya. Baru kita minum atau baru kita makan makanannya. Berikutnya, ketika kita hendak pulang, tentunya kita jangan lupa berpamitan. Kita berpamitan dengan sopan. Caranya yaitu dengan salam atau salim, cium tangannya. Ya. Jangan lupa ucapkan Assalamualaikum. Kita hadir ucapkan salam, pulang juga ucapkan salam. Ya. Nah, untuk selanjutnya kalian mendapatkan tugas, datalah aturan-aturan saat bertamu ke rumah teman kalian. Tulis manfaat dari mentaati aturan-aturan tersebut. Tugas ini ada di halaman 65 ya. Tentunya dengan kalian melakukan baca percakapan terlebih dahulu. Membaca percakapan, kalian mendapatkan kira-kira peraturan apa lagi ya selain yang ada di sini. Di sini ada 4 peraturan bertamu di rumah teman. Pertama, ucapkan salam, duduk dengan sopan, makan dan minum setelah dipersilakan. Jika pulang kita pamitan. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang lain? Kalian data. Kalian bisa menulis di buku tulis kalian sebanyak 4 lagi. Kira-kira 4 lagi yang kalian tulis. Ya, itu pembelajaran tambahan di pembelajaran pertemuan kedua. Yang pertama tadi bahasa Indonesia. Yang kedua adalah Penjaskes. Yang ketiga adalah PPKN. Mungkin ini saja pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.